Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Alexander Muaranawan dengan NIM 619331140 dari kelas PJKR 4E 2019. Di sini saya akan mempresentasikan dari ujian akhir semester strategi pembelajaran Penjas. Berikut videonya. Yang pertama, standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat, kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta pendidik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Keempat atau yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaannya materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Oke, lanjut soal yang kedua. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman tahun 2006 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Yang B, model pembelajaran, yaitu bentuk pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan dari awal hingga akhir belajar mengajar. Model pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan khusus dengan menerapkan langkah yang sudah ditentukan. Yang C, metode pembelajaran, dengan sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengaktifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Dilanjut soal yang ketiga. A. Pendekatan belajar adalah cara seorang guru melaksanakan metode terperinci dan detail. Yang B. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator, pendidik, atau guru. Dapat dikatakan model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus suatu pelaksanaan suatu metode teknik dan pendekatan pembelajaran. Yang C. Metode pembelajaran adalah cara atau proses penyampaian materi atau pengetahuan yang disusun secara sistematis serta terukur kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar demi mencapai tujuan tertentu yang sudah diterapkan. Yang keempat, guna jenis teknik pembelajaran untuk guru Penjas sangatlah penting selain untuk mempermudah proses pembelajaran kita, bisa juga membedakan karakter siswa dan penerapan ketiga dari teknik mengajar tersebut. Soal yang kelima. 1. Keterampilan membuka pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran, hal pertama guru dilakukan ketika masuk dalam kelas adalah membuka pelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki seorang guru adalah keterampilan membuka pelajaran. Kedua, keterampilan menjelaskan. Guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran. Menjadi sia-sia jika penguasaan materi yang dimiliki oleh guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu untuk menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Pertanyaan yang dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyata menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan. Keempat, keterampilan memberi penguatan.
Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Kelima, keterampilan membimbing kelompok kecil. Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif mencari informasi secara mandiri. Maka dari itu, pembelajaran setting untuk memberikan kesempatan siswa untuk berkelompok. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Guru adalah yang bertanggung jawab terhadap kelas. Baik tidaknya kelas, lancarnya tidaknya kelas, itu tergantung dari guru. Pengelola kelas adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru. Keterampilan pengelolaan kelas adalah dasar sebagai seorang guru. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar di kelas dan mengembalikan seperti semula jika dirasa gangguan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yang harus dimiliki seorang guru adalah kemampuan keterampilan untuk melakukan variasi. Melakukan variasi yang dimaksud di sini yaitu melakukan variasi dalam mengajar. Kedelapan, keterampilan mengajar perorangan dalam kelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa untuk belajar baik secara individu maupun berkelompok. Karena pembelajaran dalam kelas tidak melalui kelompok, maka guru juga mampu mengelola pembelajaran secara individu. Oke, dilanjut soal yang keenam. Jawabannya yang pertama, guru menetapkan swajan dengan memperkenalkan peserta didik pada gagasan harapan baru. Jawaban yang kedua, guru menyatakan ekspektasi dan tujuan gaya untuk menawarkan waktu bagi setiap belajar untuk bekerja secara individual maupun secara berkelompok. Ketiga, guru menjelaskan peran pelajaran akan perubahan dalam pengambilan keputusan atau menunjukkan bagian. Yang keempat, guru menjelaskan perannya untuk mengamati petunjuk dan menawarkan umpan balik pribadi maupun individu. Selanjutnya, tersedia untuk menjawab pertanyaan dari pelajar mempresentasikan tugas. Guru harus mengetahui komponen komunikasi. Guru harus mengembangkan pengambilan keputusan yang disengaja. Baiklah, sampai sini yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam olahraga.